وأشقي للظالم للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالم للظالمين وأمنا من بين
Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berbicara tentang takwa, di dalam Al-Quran itu ada sekitar 258 ayat yang menerangkan tentang takwa. Banyak aja betulnya deh. Sekitar itu kan, sekitar 258 ayat yang menerangkan tentang takwa. Jadi kalau ingin tahu keterangan tentang takwa, ya mesti baca minimal 258 ayat lengkapnya gitu apa ya. Antara lain ayat yang menjelaskan tentang takwa itu salah satunya ada di surat 91 ayat 789. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Wa nafsin dan jiwa, wa ma sawwaha dan apa-apa yang menyempurnakannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi ada hal-hal yang menyempurnakan jiwa, juga mengandung arti jiwa itu harus disempurnakan, sama seperti raga, ya Pak? Kan manusia itu ada jiwa, ada raga. Ada jiwa, ada raga. Ketika kita berojol ke alam dunia, langsung dewasa nggak Pak? Enggak, namanya aja orok bayi ya. Namanya bayi ketika lahir, pinter apa dia Pak? Udah pinter belum? Belum, banyak kagak tahu gimana. Ya. Jadi ketika manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Surat 16 ayatnya 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah, wallahu dan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, wa ja'ala dan dia menjadikan lakum bagimu as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan pemahaman hati perasaan. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya, jadi ketika manusia dilahirkan keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Seiring waktu dari bayi berubah jadi anak-anak, udah mulai tahu tuh mana emak, mana bapak juga tahu, mana permen, mana bara tahu ya, mana duit, mana daun tahu. Naik setelah anak-anak menjadi remaja, sudah mulai mencari jati diri. Udah remaja naik lagi menjadi dewasa awal, mulai jadi pemuda. Di dewasa matang, kalau dewasa bukan anak-anak lagi kan, lama-lama udah tua senior, pengalaman yang banyak. Jiwa
juga harus sempurna seperti itu Pak. Ada orang yang fisiknya, tubuhnya, raganya udah tua, jiwanya masih kekanak-kanakan. Sekoran mana boboloneun, ieu teh kolot tapi boboloneun kan we. Kolot begok. Iya. Ari fisiknya udah tua, jiwanya masih kanak-kanak. Aduh, kalau anak-anak kan maunya main aja kayak. Apa-apa jadi mainan. Ngumpulin mainan anak-anak tuh. Mobil-mobilan dikumpulin. Kalau laki-laki, kalau wanita ya boneka-boneka apa rumah itu ngumpulin. Ada orang udah tua bukan ingat mati ngumpulin amal, ngumpulin harta mulu. Mobil dikumpulin, duit dikumpulin, mau dipapain tuh. Ngobrolin dengan yang lainnya. Dasar budak sarakan. Ya Pak ya? Itu kalau mau buka yang namanya anak kecil wajar ya Pak ya? Ada apa-apa jam buka. Ada jam mengorak jam buka, kolok jam buka, es jam buka, semuanya jam buka, minum sampai jam. Udah dewasa, lagi pejabat. Fa'alhamaha fujuroha. Al-Quran ada 5. Ada beruntung, aflaha itu untung. Hayya 'alal falah. Aflaha dari kata falaha. Aflaha sungguh telah beruntung. Hayya 'alal falah itu mari menuju pada kemenangan, keberuntungan. Fauzan, fauza juga untung. Minal aidin wal faizin. Faizin dari kata fauza juga beruntung. Nasrun juga keberuntungan. Fatah futuh juga keberuntungan menang. Sungguh telah beruntung, kemenangan. Siapa? Man orang zakah, yang zakat. Zakat itu bersih atau suci. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, berarti takwa itu mensucikan jiwa. Kalau fasik mengotori jiwa. Jadi kalau orang bertakwa, jiwanya bersih. Jadi kalau takwa jiwanya bersih. Tapi kalau fasik maka jiwanya menjadi kotor. Waqad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori. Semakin takwa semakin bersih, semakin fasik ya makin kotor. Jadi makin kesini harusnya jiwa makin bersih bukan makin kotor ya Pak. Itu yang pertama informasinya, bahwa setiap jiwa telah diberi ilham. Diberi 2 potensi, fasik dan takwa. Beruntung orang yang bertakwa, karena dengan takwa jiwanya bersih. Rugi orang yang mengotori jiwanya, karena dengan berbuat fasik. Fasik itu apa ya? Lihat fasik. Fasik itu apa contohnya? Suratnya Al-Hasyr ayatnya 19 ya. Ada kata fasik sini. Surat Al-Hasyr ayatnya 19 ada disebutkan ciri-ciri orang fasik di sini. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ada kata-kata fasik. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lo seperti aja jangan Pak. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa. Ada orang-orang yang lupa, ada orang yang seperti orang lupa. Ya tongsok nopohokeun ka Allah. Jangan seperti orang lupa, jadi pura-pura lupa.
ada orang-orang yang udah lupa kepada Allah. Jangan kamu seperti orang yang lupa ya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa diri. Jadi kalau kamu lupa kepada Allah, nanti bisa lupa di diri. Jadi orang yang lupa diri, nah itu awalnya lupa kepada Allah. Ulaika humul fasikun. Nah mereka itulah orang yang fasik. Jadi salah satu ciri orang fasik adalah orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah melupakan dirinya sendiri. Apa cirinya itu orang lupa diri? Kalau dia sendiri lupa kepada dirinya, maka dia akan dikendalikan oleh syaitan. Ayatnya 58. Ini 59, mundur 58. Ada surat. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka. Makanya tadi jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Nanti Allah melupakan dirinya sendiri. Jadi kalau lupa kepada Allah, lupa di diri. Kalau udah lupa diri, maka dirinya dikuasai setan. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Jadi kalau udah dikuasai setan, ya terus-terusan lupanya. Seperti aja jangan seperti orang lupa ya. Nanti lupa diri. Kalau lupa diri dikuasai setan. Kalau udah dikuasai setan benar-benar lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaiton. Mereka itulah partainya syaiton. Hizbu itu partai. Jadi kalau kita ingin tahu anggota partai syaiton, ya itulah orang-orang yang lupa diri. Dan karena mereka lupa kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa diri, lupa tugas dia apa Pak? Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah yang rugi. Sama dengan yang tadi yang mengotori hati. Orang yang itu menjadi rugi orang yang mengotori hati kan? Itu orang fasik. Jadi yang pertama informasi takwa bahwa setiap jiwa telah diberi ilham potensi fasik dan takwa. Kalau dia fasik tambah kotor jiwanya. Kalau dia takwa tambah bersih hatinya. Supaya tetap bersih ya jangan lupa mengingat Allah. Zikrullah. Jangan lupa kepada Allah. Zikrullah itu seperti beras. Apa namanya? Kalau besi karatan digosok pakai pintrong namanya braso. Pintrong. Informasi berikut tentang takwa. Surat 5 ayatnya 108. Surat 5 108. Ini takwa versusnya fasik. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafuna an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ada fasiknya, ada takwanya. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah. Ini ada perintah takwa, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkan perintahnya. Jadi takwa itu identik dengan mendengar perintah Allah.
ada orang yang nggak mau mendengar perintah Allah. Ini Al-Quran ini perintah siapa Pak? Isinya Quran kan isinya perintah. Kalau nggak perintah ya larangan. Isinya Quran tuh kalau nggak perintah larangan. Mau mendengarkan perintah Allah ya sama halnya orang yang tidak mau mendengarkan Quran. Coba lihat ayatnya. Surat 6 ayatnya 26 atau surat 2. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Quran. Ayatnya di dalam dia. Mereka sendiri menjauhkan diri dari perintah Allah. Jadi suka mendengarkan Al-Quran. Sudah berapa juz Pak baca Qurannya? Berapa kali hatam? Ada yang udah 3 kali hatam? Ada? Ada yang baca sama yang mendengar sama pahalanya ya? Ya, benerin. Itu informasi kedua, bahwa orang takwa itu orang yang mau mendengarkan Allah. Perintahnya kan ada di Quran. Ya, harus mau dengar lah perintah Allah. Di mobil kan tong gambungan wae tuh. Dengerin notang ya. Atau ya di rumah ganti sekali-kali lah. Memberi petunjuk al qaumal fasikin, kaum yang fasik. Ya gimana Allah ngasih petunjuk, petunjuknya nggak mau dibaca, jadi fasik aja nih tadi. Pilihannya takwa atau fasik. Itu informasi kedua. Yang pertama, orang takwa itu tidak dua. Ini cerita apa? Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kata-kata taqwal. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Takwal qulub. Ada orang yang qulubnya takwa. Qulub itu dari kata polaba. Polaba itu artinya bolak-balik. Hanya ada doa kan, ya muqallibal qulub, habib qalbi ala dinik wa ala taati. Wahai yang membolak-balik qulub, musiman, harusnya mah jangan begitu kan. Ibadah mah ya tetap harus istiqomah. Mumpung puasa rajin tilawah. Dulu dari berarti hatinya belum takwa. Belum takwa tuh belum kuat. Masih butuh suasana. Ya. Itu yang keberapa. Informasi berikut, yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Apa yang kamu ketahui itu adalah anugerah. Anugerah dari Allah karena ketakwaan, gitu enggak? Jadi kalau bertakwa, Allah akan menganugerahkan pengetahuan. Apa yang kamu ketahui adalah anugerah Allah. Takwa. Kenapa orang takwa dianugerahi pengetahuan? Kan ayat sebelumnya, orang bertakwa itu mau mendengar perintah Allah. Dengan mendengar kan jadi tahu mana perintah, mana larangan gitu. Ibarat katanya Pak, semakin berisi makin menunduk. Orang tuh makin berpengetahuan makin tawadhu.
namanya ilmu padi. Semakin berisi makin menunduk. Nah, ada yang sebaliknya, kalau bunyinya nyaring, kalau nyaring bunyinya tanda kosong. Tong kosong. Nyaringnya nyaringnya bunyinya nyaring. Tong kosong berisi kalau bicara berbobot. Lihat ayatnya ya, 49 udah berbentuk. Suratnya 49 ayat 1. Ya, Pak. Orang takwa merendah hati, Pak. Enggak sotoy, apa sotoy? Tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu tidak mendahului Allah dan Rasul. Dongengnya begini Pak, bukan dongengnya, ceritanya begini. Suatu ketika Nabi menguji para sahabatnya, apakah sahabatnya sotoy apa enggak nih? Sahabat-sahabatku, tahu nggak unta? Allah dan Rasul lebih tahu. Pak, siapa orang yang kagak tahu onta di Arab, Pak? Ya, siapa lah mau orang nanya, tahu nggak kamu onta? Tahu, begitu Pak. Mereka nggak mau mendahului Allah dan Rasul. Ada berapa kaki onta? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nggak mau jawab, Pak, sebelum Allah dan Rasulnya bicara. Ayat itu kan itu. Orang masuk tahu teh mendahului Allah dan Rasul. Bagaimana menurut kamu? Menurut pendapat saya, Allahnya nggak ada, Pak. Rasulnya nggak ada. Orang bertakwalah kepada Allah. Orang takwa itu tidak mau mendahului Allah dan Rasul. Apa-apa tuh langsung dikembalikan dulu kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kita masuk tahu ya, langsung pakai pemikiran dia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar, Allah Maha tahu. Kita mah tahu apa, Pak? Ya, kita mah tidak tahu apa karena kita bukan siapa dan nggak punya apa. Udah be. So, tahu apa kita? Kita nggak tahu apa sebetulnya. Nah, saya kasih gambarannya begini. Saya kasih gambarannya. 21. Ini gambarannya gini Pak. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, satu pohon jadi berapa pakot Pak? Satu pohon dibikin pensil berapa tuh? Banyak kan? Banyak. Ini semua pohon di bumi jadi pensil, jadi pena. Dan laut menjadi tinta. Bayangin. Semua pohon dibikin pena di bumi. Dan laut jadi tinta. Ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Jadi berapa laut? 8 laut. Bayangkan. Bapak punya tinta
Isa laut jadi pada kumpul. 8 laut niscaya tidak. Yang pertama, ada pengetahuan yang sudah diketahui. Jadi ada ilmu yang sudah diketahui oleh manusia. Yang kedua, ada ilmu yang belum diketahui. Yang ketiga, ada ilmu yang gini. Ada orang tahu kalau saya tahu. Pengetahuan manusia dibandingkan dengan pengetahuannya Allah, Pak, seperti lautan. Lautan itu ilmu Allahnya. Kita masukin jari tuh, diangkat lagi. Air nyangkung itu, Pak. Air sakit celak, nyangkung sakit celak kan. Nah, air yang 1 tetes itulah pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Aku tahu kalau saya tahu. Ada. Contohnya, gambaran pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah itu seperti 1 tetes air di telunjuk dengan samudranya, Pak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu termasuk urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan dikit. Jadi ilmu yang baru diketahui manusia dikit, sedikit, seperti setetes air dari lautan. Nah, yang 1 lautannya belum diketahui. Jadi yang pertama, saya tahu kalau saya tahu. Tapi pengetahuan yang sudah atau baru diketahui baru setetes dibanding 1 lautannya. Saya tahu kalau saya tidak tahu yang 1 lautan lagi tuh. Tapi ada yang ketiga, saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Itu yang 7 lautan sisanya tadi. Ya, Be? Jadi ada yang kita tidak tahu. Apa itu? Ya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Ada 7 lautan yang saya tidak tahu kalau saya nggak tahu. Kalau yang 1 lautannya saya tahu kalau saya tidak tahu, memang. Ada 1 lautan lagi saya belum tahu. Tapi ada 7 lautan. Itu yang saya tidak tahu kalau saya nggak tahu, ternyata ada ilmu itu. Itulah makanya orang takwa tidak pernah, tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Kenapa? Saya mah nggak tahu apa-apa. Kalau malaikat tadi ngomongnya begitu, ya malaikat itu Pak ini. Kemudian malaikat bilangnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini malaikat bilangnya begitu. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ilmu salautan belum diajarkan. Yang 7 lautan kita nggak tahu lagi. Nah, hanya orang takwa nggak pernah sok tahu. Saya tidak tahu apa-apa selain apa yang diajarkan Allah. Ya gitu aja udah. Ya, dia tidak pernah mau mendahului Allah dan Rasul. Udah berapa? Yang pertama kata dia, setiap jiwa diilhami fasik dan takwa. Untuk orang yang mensucikan jiwa kalau takwa, rugi orang yang mengotori jiwa kalau dia fasik. Yang kedua, orang bertakwa mau mendengar perintah Allah, mau dengerin Quran. Yang keempat, yang ketiga, orang takwa itu
kuat hatinya kuat. Ketabau pusaka. Yang kelima, orang bertakwa itu berpengetahuan. Tapi semakin dia berpengetahuan, makin tahu diri. Ternyata makin tidak tahu apa ya kan? Semakin belajar, ternyata orang teh bodoh teh naon-naonnya gitu kan. Kata Imam Al-Ghazali begitu kan. Ketika orang merasa dirinya bodoh, nggak tahu apa-apa, itu tanda orang pintar. Kalau ada orang yang merasa pintar, sok tahu, itu tanda orang bodoh. Karena semakin orang belajar, makin nggak tahu apa-apa ternyata. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, wa man arofa rabbahu faqad jahilabi. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah. Ketika dia mengenal Allah Tuhannya, maka dia akan semakin merasa bodoh. Gitu kan? Karena kita nggak tahu apa-apa. Nah, udah habis waktunya, udah nit-nit. Yang berikutnya dikit lagi, orang bertakwa itu tidak pernah ingkar janji, ya, ingkar janji. Jangan ngomongin orang dosa. Iya, betul. Gimana nih? Lebih heboh. Surat 3:76. Nah, balaman aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya, ya, seperti waktu kapan. Sebenarnya siapa yang menepati janjinya, janji yang dibuat, dan bertakwa, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa tidak pernah ingkar janji, menepati janjinya. Janjinya A ya dilaksanakan, janjinya B ya B-nya dilaksanakan. Orang yang suka ingkar janji berarti dia tidak bertakwa. Satu lagi 92 ayatnya, ayat 5. 258 ayat, Pak. Dibaca semua sampai sore baru kelar. Ini baru berapa ayat? Masih tentang takwa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ini orang bertakwa itu berehan, dermawan. Man a'ta. Fa amma adapun orang-orang man, fa'amma man a'ta, dan bertakwa. Jadi kalau takwa a'ta, ciri orang takwa suka memberi, bukan ambil. Tajam rakyat, dana desa jam rakyat, di toko. Orang takwa itu memberikan, bukan ambil, memberi hartanya. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kalau ngambil jadi susah urusannya, Pak. Itu diantara keterangan takwa, ya. Orang takwa suka memberi dan tahu diri. Ayat berikutnya, tahu diri, tahu kemampuan diri maksudnya. Jadi bertakwalah sesuai kesanggupan, ya nggak apa-apa. Tahu dirinya, tahu kesanggupan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul apa, Pak? Ya. Mulai kamu muflihun. Muflihun. Oh, muflihun.
Iya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupan. Mastata'tum tuh semaksimal mungkin. Iya. Jadi bukan kesanggupan sanggup 10 ngerjainnya 3. Istata'a itu semampu, semaksimal mungkin, seperti apa gitu maksudnya. Kemampuan 10 ya 10. Wasma'u, dan dengarlah, wa ati'u, dan taatlah serta taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara dari syuh, suatu pelit kikir. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, kikir. Kikir itu temannya si pelit. Pelit itu temannya pedit. Pedit itu temannya si koret. Temannya si kopet. Temannya si meregehese. Meregehese itu kayak mengkene, merepet jak. Iya. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, nggak pelit, nggak menderita, maka mereka itulah orang yang beruntung. Kita sholat untuk siapa, Pak? Untuk Allah, untuk kita. Kita sedekah buat siapa? Kita berbuat baik untuk siapa, Pak? Nah, jadi orang yang tidak mau beribadah, tidak mau taat, tidak mau berbuat baik, untuk dirinya aja pelit, yang nggak mau sedekah, itu kan sedekah buat kita, Pak. Ya kan, kalau 1 balas 10, bahkan bisa sampai 700. Untuk dirinya aja pelit, dasar. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka yang beruntung. Beruntung orang-orang yang tidak pelit untuk dirinya, Pak. Ya kan, kita untuk ibadah buat kita, sedekah juga buat kita. Bertakwalah menurut kesanggupanmu, semaksimalmu lakukan sesanggupmu. Ya, kalau sanggup sehari 1 juz, ya 1 juz gitu. Nggak sanggup 1 juz, 2 juz nggak apa-apa. Ya, tapi jangan nggak sama sekali. Sama bisa baca Quran. Kan tadi kalau nggak mau baca, dengerin. Dengar orang baca Quran. Nah itu ya. Baru berapa ayat tuh? Baru berapa ayat, Pak? Ada 10 dan tadi ada. Sisanya kan tadi saya bilang ada sekitar 258 ayat tentang takwa. Ini baru berapa ayat tuh? Gitu, Pak. Nah, kan tadi ayat pertama dibaca ayat puasa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, yang pertama coba cek, apakah jiwa kita sudah bersih? Kan kalau takwa bersih jiwanya. Yang kedua, apakah kita suka mendengar perintah Allah atau malas? Kalau takwa suka mendengar perintah Allah. Yang ketiga, apakah hati kita sudah istiqomah kuat atau masih ke bawah-bawah ke sana kemari? Ya, masih ke bawah-bawah ke sana kemari. Yang ke berapa? 5. 5 Pak? 4. Orang bertakwa itu berpengetahuan. Apakah kita sudah berpengetahuan? Ya, dia masih bingung jawabnya. Yang ke berikutnya 5. Orang takwa itu rendah hati, tidak mendahului Allah dan Rasul. Kita kadang-kadang nggak benar. Tidak tahu aja soal tahu. Berikutnya berapa? Yang ke 6. Orang bertakwa itu menepati janji. Masih suka bohong nggak, ingkar janji? Yang ke 7, dermawan. Udah belum? Belum. Tahu diri. Baru 7 ya? Sisanya berapa sisanya? Masih banyak. Dicek satu-satu. Jadi takwa saya yang mana ya? Yang udah yang mana? Ya, belum. Aduh ya Allah,
dipanggil dulu, paksa belum takwa nih. Jangan dipanggil dulu. Dan belum takwa. Kenapa Pak? Karena jaminan kalau takwa surga. Kalau udah takwa jaminannya surga gitu. Coba lihat ayatnya. Nah, surat 51-15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Jadi orang bertakwa udah dijamin masuk surga, Pak. Udah takwa ya. Ya kalau belum takwa gimana? Jaminannya apa, Pak? Oh, Mas Tato tuh. Kan takwanya sesuai kesanggupan tuh. Kalau Bapak mau nginep di hotel sebulan, punya uangnya 500.000, Pak. Pengennya hotelnya hotel bintang 5 lagi. Ditolak apa? 500.000, pengen tinggal sebulan, Pak. Dikontrakan itu mah. Kontrakan yang sepetak itu, yang satu petak doang. Iya, Pak ya? Ya, dapat juga sih tempat tinggal. 500.000 kontrakan. Punya 1 juta. Nah, lumayan melatih tuh 1 bulanin kan? Ya sama lah, surga begitu. Sesuai. Nah, tapi rahmat Allah nggak begitu. Karena seseorang itu masuk surga bukan karena amalannya, ya, tapi karena rahmat Allah. Baik. Kalau kita ngandelin amal, ya Allah ya Tuhan, nggak mungkin. Bahkan ada riwayat dikatakan manusia masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Termasuk dirimu ya Rasul, ya. Bayangkan, Rasul aja tidak sok. Aku pasti masuk surga karena amalku, enggak juga. Apalagi amal kita, Pak. Amal Nabi aja Nabi enggak. Oh, amalku bisa, enggak. Ya, bahkan amal ibadah kita tidak akan sanggup membayar nikmatnya kedipan mata. Ngicut, Pak. Ngicut. Coba mata kita nggak bisa nutup. Semenit aja, Pak. Udah rusak mata kita. Bisa sholat, boro-boro bisa puakan. Ini ngedip nikmat ya Allah. Otomatis nggak ngedip. Otomatis ya, Pak. Coba kalau sarafnya rusak, saraf kedipnya rusak ya, nggak bisa membuka atau nggak bisa nutup lagi. Amal ibadah kita tidak akan sanggup bahkan hanya membayar kedipan mata saja, belum nikmat yang lain. Jadi beribadah karena mengharap rahmat Allah aja, Pak. Ilahi lastudil firdausi a'la wa la ahwa 'alan naril jahim fahabli taubatan wa lufid dunubi fa innaka ghafirun dzanbil alim. Masuk surga kapan tes? Masuk neraka nggak sanggup. Gimana Pak coba? Masuk surga kagak pantas. Amal ya sholat kita mah nggak rusuk, puasa hanya sekedar menahan lapar aus doang, sedekah cuma. Masuk surga nggak pantas. Ilahi lastul firdausi a'la, nggak pantas jadi ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi nggak kuat kalau masuk neraka. Atuh kumaha? Ya udah minta ampun aja dah. Udah mohon ampun aja. Mohon ampun, istighfar kepada Allah. Ini kalau diterusin, Pak, kalau diterusin ayat ini, ciri orang takwa nggak ngandelin amalannya. Nah,
sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun, udah istighfar aja, banyakin dah. Banyak istighfar aja, mohon ampun aja, ampun atas segala kesalahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Cukup kuliah 7 menit. 30 menit ya? Untuk kuliah terserah. Oh, kuliah terserah antum. Oh jangan. Ada pertanyaan gitu? Silakan. Ini kan asrofa akhir ya, silakan. Iya, mau nanya. Ya, nanya mah musik banyak apa? Insyaallah. Nanya mah pertanyaan bebas lah. Baik, pertanyaan terakhir. Gus, lah. Serahkan ya. Langsung ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari tadi uraian tadi, takwa ini bisa dikategorikan sebagai sikap mental yang positif, merupakan satu tunduk, patuh dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam petunjuk-petunjuk itu, baik keharusan maupun larangannya. Nah, saya melihat di lingkungan kami itu ada namanya disiplin. Disiplin juga itu adalah sikap mental yang positif terhadap ketaatan, kepatuhan, dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menghindari larangan-larangan yang diinginkan. Jadi itu berlaku di TNI, Pak. Jadi mantan-mantan TNI ini orang takwa. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Iya. Itu maksudnya pengen diasupkan. Ya. Takwa itu kalimatnya secara bahasa ya. Kan ada kata takun, takwal qulub. Takwa itu diambil dari kata dasar waqoyah. Wikoyah itu artinya menjaga secara bahasa. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bisa menjaga secara bahasa ya. Jaga apa? Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Lebih besarnya jaga bangsanya. Makanya ada kalimat di surat 66 ya. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu itu kalimat perintahnya. Kata waqo wikoya peliharalah atau jagalah. Makanya arti waqoya salah satunya jaga atau menjaga atau memelihara. Orang-orang yang bertakwa berarti orang-orang yang bisa menjaga dan memelihara. Apa yang harus dijaga, dipelihara? Pelihara dirimu dan pelihara keluargamu dari apa? Dari api neraka. Satu. Yang lain, waqoya itu artinya memperbaiki, menjaga, memperbaiki. Jadi orang-orang yang bertakwa jadi orang yang suka melakukan perbaikan. Keluar rumah, selokan macet, buat narusak. Kalau dia takwa, mau melakukan perbaikan, jalan bolong, ditambalan. Iya, disiplin kan, ini rusak, begitu. Makanya salah satu arti waqoya itu artinya memperbaiki. Apa aja yang rusak, nalurinya saya ingin memperbaiki itu. Nah, sebaliknya Pak. Ya, diantepkeun, bahkan rusak udah. Apalagi yang lain artinya waqoya melindungi. Nah, jadi menjaga, memperbaiki, melindungi juga yang tadi. Termasuk melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi lingkungan supaya aman. Oh, PNI juga tugasnya. Menjaga, memperbaiki, melindungi, tugas PNI semua tuh. Apalagi
wakoya yang lain artinya takut. 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 Penakut bukan. Takwa itu takut kalau dia melanggar. Gitu. Itu juga kan? Sip. Apalagi yang lain arti wakoya berhati-hati. Jangan sampai salah sikap. Benar ya? Digambarkan seperti orang jalan di sebuah jalan yang banyak durinya. Jalannya sembarangan baca kita. Hati. Nangis tuh. Itu juga tugas saya. Nginjuk apa? Radang. Ranjau. Ini ada lahan banyak ranjaunya. Dia pasti hati-hati. Supaya nggak salah. Orang takwa juga begitu. Bagaimana juga ini kan? Mati. Sampai salah langkah. Salah langkah. Tangkap KPK. Iya. Nah, yang berikutnya arti wakoya juga artinya perlindungan. Perlindungan itu melindungi. Itu juga tugas TNI. Melindungi negerinya jangan sampai ada penyerang dari luar ya. Jadi benar TNI. Mantap TNI itu orang takut tuh ya. Jadi secara bahasa aja takut itu kan menjaga, memperbaiki, melindungi, takut, berhati-hati, dan melindungi. Bukan nurunin balego ya Pak? Ya, Bukan nurunin balego gitu ya? Habib diturunin balego. ya. Kemudian rakyat. Jaga ketertiban. Oh gitu nah. Jaga ketertiban. Nurunin balego. Gitu ya Pak. Hidup TNI. Hidup. Berarti disiplin milik Islam. Disiplin. milik umat Islam. Disiplin. Takwa. Gitu. Yang lagi. Mantap dah. Karena tadi pertanyaan terakhir. Terakhir. Sudah ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Itu salah ada salah satu. Jadi salahnya berapa? 200 berapa? Banyaknya. Nah, salah satu. Salah itu hanya salah satu ayat. Ini manusia yang bertakwa tadi beliau gitu. Mudah-mudahan kita semua ke arah sana. Baik, kita tutup dengan hamdalah kita masih berjumpa dengan ibadah yang disebutkan Allah perkara kita juga istighfar mungkin kalau di checklist silang-silang semua mudah-mudahan kita ke arah sana dan kita ikat ilmu seperti hari ini. Kalau ada yang salah Allah maafkan, kalau ada yang baik dari Allah kita tutup dengan doa kita sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim.